didukung oleh Mas Ganjar, jadi apa yang dilakukan Presiden Jokowi sekarang merestui Gibran menjadi bacawa pres di saat baru 2 tahun menjadi wali kota dan di tengah kontroversi putusan MK. Anda ingin mengatakan itu salah? Tidak. Tidak, Alasannya? itu sebuah pilihan saja. Itu sebuah pilihan, itu sebuah sikap yang pasti beliau-beliau sudah berkomunikasi. Sebagai orang yang ada di luar, saya melihat itu sebuah pilihan yang harus saya hormati. Tapi kalau itu terjadi pada Anda tidak akan melakukan itu? Mengizinkan Saya kira anak itu Anda soal atau nilai yang mendorong-dorong anak Anda? Ya tentu sudah saya jawab di depan tadi termasuk apa yang disampaikan oleh anak saya. Itu juga sudah menjadi pilihan. Itulah pilihan kami. Baik, oke. Pak Mahfud, Anda sudah berkali-kali ya mengatakan bahwa putusan MK yang mengabulkan gugatan soal kepala daerah itu bisa jadi capres-cawapres meski belum berusia 40 tahun adalah putusan yang salah. Tapi begini Pak Mahfud, Anda khawatir tidak? Nanti kan di ujung akan banyak gugatan soal sengketa pemilu yang wasitnya juga adalah MK. Apakah Anda khawatir bahwa MK akan kembali membuat keputusan yang salah? Saya khawatir. Oleh sebab itu saya berharap kepada MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu bekerja sungguh-sungguh untuk menegur dalam bentuk apa? Ya sanksi. Karena saya agak tidak masuk akal kalau itu tidak terbukti bahwa itu terjadi pelanggaran etik. Yuridis mengikat karena bunyi Undang-Undang Dasar itu setiap putusan MK yang diucapkan secara sah ya sah. Mengikat amar putusannya. Tetapi untuk sampai pada putusan ini kan ada nih. Ada akrobat-akrobat yang menurut saya melanggar etik. Nah, oleh sebab itu nih harus ditegur nih, harus diingatkan agar pada tahapan-tahapan berikutnya ketika terjadi sengketa hasil ini jangan lagi terjadi. Kalau perlu juga harus ada penegasan dari MKKK bahwa orang yang mempunyai kepentingan, keterikatan, konflik interest dengan perkara itu supaya tidak boleh menjadi hakim. Kalau disuruh mengundurkan diri tidak bakalan. Oke. Nggak boleh gitu aja. Kalau putusan MK kan bisa dikatakan sebagai bentuk sanksi, sebagai bentuk penegasan terhadap apa yang terjadi. Tetapi oke, sekarang itu sudah selesai secara hukum, sudah mengikat karena begitu kata konstitusi. Tetapi itu jangan sampai terjadi, jangan sampai mengkhawatirkan orang ke depannya. Nanti putusan MK bukan hanya soal pemilu, soal-soal lain yang banyak terjadi. Anda khawatir dengan situasi sekarang ya? Iya, kalau situasinya seperti sekarang saya khawatir. Tapi Pak Mahfud kita tahu sekarang sudah dibentuk MK-MK. Tapi Anda katakan bahwa Majelis Kehormatan MK atau MK-MK terkadang bisa dibeli. Kenapa Anda katakan begitu Pak Mahfud? Apakah sedemikian bobroknya? Nah kayak gitu tuh mungkin terjadi. Dan saya katakan itu ketika MK baru mengumumkan kami akan membentuk MK-MK. Saya katakan jangan terlalu optimis dulu. Tapi kemudian besoknya diumumkan, oh ini MK-MK-nya ada Pak Jimli, ada Pak Bintan Saragi, ada Wahidudin Adam. Nah kalau kepada orang ini saya pribadi bisa berharap. Karena saya tahu orang ini cukup bisa dipercaya. Mudah-mudahan berani saja kan gitu. Oke, ada satu lagi Pak Mahfud, ketika sekarang sudah terbentuk pasangan Prabowo Gibran, dikatakan bahwa pasangan Ganjar Mahfud ini seperti sedang melawan pasangan petahana. Ada Pak Prabowo yang sekarang sudah seperti lebih Jokowi dari Jokowi. Kemudian juga ada Gibran yang menjadi anaknya Pak Jokowi. Disitulah orang-orang takut akan ada abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Itu juga menjadi kekhawatiran Anda Pak Mahfud? Iya, menjadi terpikir oleh saya dan juga sudah banyak dikhawatirkan oleh masyarakat kan. Ya nanti kita lihat karena saya kira banyak sekarang masyarakat sipil sedang melakukan gerakan-gerakan yang sudah dikomunikasikan dengan kami gitu untuk meminimalisir itu terjadi abuse of power itu. Misalnya nanti mungkin akan ada satu LSM yang membentuk pemantau-pemantau sampai ke tingkat kabupaten yang itu melembaga, yang itu akan melaporkan setiap peristiwa di lapangan dan akan melakukan langkah-langkah hukum
di setiap daerah yang dilakukan. Ada lagi banyaklah nanti akan muncul sendiri untuk meminimalisir itu, gitu, meminimalisir abuse of power yang mungkin terjadi itu. Oke, jadi Anda berharap pada masyarakat untuk ikut mengawasi ya? Iya, kalau kita sendiri kan tidak terlalu kuat. Lebih baik masyarakat. Selama ini juga lebih banyak masyarakat yang seperti menghalau, mempersoalkan ini putusan MK ini kan lebih banyak masyarakat yang kemudian berhasil mendorong agar dibentuk MK. Di dalam banyak kasus lebih banyak peran masyarakat. Gitu. Kita akan berharap ini civil society ini supaya terus bergerak karena kita juga dulu membangun negara ini melalui civil society juga kan ketika melakukan reformasi. Nah, ini kita lakukan lagi sekarang agar tidak ada hegemoni dari negara. Baik, menarik ya, mau tepuk tangan dulu. Menarik ya, karena soal faktor bobroknya hukum dan macam-macam masalah lain yang kita hadapi sekarang ini, termasuk yang menjadi sorotan publik adalah korupsi. Mas Ganjar, saya nonton wawancara Anda, dan ada yang mengganggu pikiran saya sampai hari ini. Ketika Anda mengatakan bahwa ada teman Anda ketika Anda jadi gubernur di provinsi yang korupsi. Kemudian Anda memberhentikan dia. Kemudian ada juga bawahan Anda lapor atau Anda ketahui korupsi, atasannya melapor ke Anda bahwa dia sudah diberhentikan. Sampai di situ Anda kelihatan puas. Tapi kalau dilihat dari perspektif yang berbeda, Anda bukan tegas memberantas korupsi, tapi Anda sedang justru melindungi koruptor karena Anda hanya memecat sehingga dia terbebas dari proses hukum. Jadi persisnya cerita itu bagaimana? Proses hukum tidak di tangan saya. Tapi apakah itu berlanjut ke proses hukum atau? Silahkan proses hukum melanjutkan. Tapi setidaknya sebagai sebuah bentuk komitmen, kami menindaklanjuti itu. Kami putuskan sendiri, tanpa menunggu teriakan-teriakan yang lain. Bayangkan, kami melakukan itu aja masih dipertanyakan. Yang lain itu tidak melakukan apa-apa, jangan-jangan melindungi. Biasanya posisi-posisi yang kolutif seperti ini, yang orang akan melihat seolah-olah baik-baik saja. Maka komitmen yang kemudian kita lakukan adalah, satu, bagaimana mencegah. Dua, bagaimana kemudian kita mensosialisasikan kepada mereka untuk membawa value integritas, anti korupsi. Nah, kalau kamu melanggar, kamu tak pecat. Sebuah sikap yang kemudian kita tunjukkan bahwa ya, kita tidak main-main. Kalau soal pengadilannya silahkan kemudian diteruskan. Tidak sampai melaporkan. Tidak sampai melaporkan yang bersangkutan. Setidaknya hukuman dari seorang eksekutif dilakukan dengan serta-merta. Baik, kita akan lanjutkan lagi karena masih akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud yang kali ini akan diarahkan atau yang bertanya nanti adalah rekan-rekan mahasiswa. Para Gen Z di sini yang akan bertanya langsung terutama terkait dengan kebutuhan sebagai anak muda. Kita akan lanjutkan Kick Kontroversi pemirsa sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.